局地的に雷を伴うゲリラ豪雨の可能性もあるので、誰かHalo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Dalam video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Blue Skies at Your Feet, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Yuki Saito. Film ini dibintangi oleh Riko Fukumoto sebagai Miyu Mizuno, Genta Matsuda sebagai Suya Shinohara, Mizuki Itagaki sebagai Yuto Motoyama, Mayu Yokota sebagai Tomoka Nishimura, Riko sebagai Sakiko Marui. Di siang yang cerah namun hujan, Miyu sedang berteduh di depan Tugu Jam. Suya datang menghampirinya dan meminjamkan payungnya. Setelah itu Suya pergi. Disitulah Miyu dan Suya pertama kali bertemu. Pagi hari, tepatnya tanggal 1 November, Miyu bangun kemudian mematikan alarm. Ia beranjak dari tidurnya, namun ada yang jatuh. Miyu mengambilnya, dan itu adalah foto Miyu dan Suya yang pecah. Miyu kemudian turun. Ibunya sudah menyiapkan sarapan. Sandak sarapan, Miyu melihat berita cuaca. Hari itu akan turun hujan yang cukup lebat. Karena Miyu tidak suka sarapannya, ia kemudian bergegas mengambil seragam sekolah dan bersiap-siap. Dalam perjalanan ke sekolah, Miyu bertemu orang yang membagikan brosur. Ia juga terkejut karena tiba-tiba ada anak kecil memeluk kakinya. Menurutnya hari ini hari paling buruk karena sarapannya sudah tidak suka. Cuacanya juga akan hujan. Di tengah perjalanan, Miyu disapa oleh Sakiko, yang merupakan teman baiknya. Sakiko mengingatkan bahwa hari ini ada ujian bahasa Inggris. Sakiko meninggalkannya karena ia baru ingat ada tugas kelas. Beberapa saat kemudian, Yuto menghampirinya dengan sepeda, yang membuat Miyu terkejut. Yuto menanyakan apa Miyu dan Suya berkencan. Miyu menjawab, entahlah, karena ada isu tentang Suya dan Tomoka. Yuto mengkhawatirkan Miyu, namun Miyu bilang ia baik-baik saja. Di kelas Miyu sedang diadakan ujian. Miyu sedang melamun melihat Suya bermain bola dan mencetak gol. Guru menegurnya. Saat guru meletakkan soal di atas meja Miyu, soal itu terkena angin dan membuatnya terbang. Karena hal itu, Miyu menutup jendela. Sebelum menutup jendela, Miyu melihat Suya sedang bermain bola. Saat jam makan siang, Miyu makan bersama dengan Sakiko. Diketahui Miyu dan Suya sudah dekat selama 2 tahun. Ia bertanya kepada Miyu, apa ia terganggu dengan isu itu? Miyu pernah melihat Suya pulang bareng dengan Tomoka. Dengan ceria, Miyu menjawab, sama sekali tidak. Saat membuka bekalnya, bekal Miyu tidak rapi. Sakiko meminta bekal Miyu, begitu juga Yuto. Beberapa saat kemudian, Suya sudah menunggu di depan kelas. Setelah itu, Miyu menghampirinya. Mereka berdua janjian nonton bioskop pada ini tanggal 1, karena mereka dulu sepakat akan menonton film setiap tanggal 1. Miyu menjadi teringat saat berbincang dengan Suya, menanyakan dengan siapa yang akan pergi menonton di hari film. Saat tahu Miyu belum memutuskan, Suya mengajaknya pergi bersama. Saat Suya menanyakan film apa yang dia ingin tonton, Suya meminta Miyu mengatakannya bersamaan. Jika filmnya sama, Suya ingin nonton bersama. Miyu setuju. Mereka bersama-sama mengucapkan judul film yang sama. Setelah pulang sekolah, Miyu dan Suya pergi ke bioskop. Namun saat menunggu filmnya, Suya mendapat telepon. Setelah itu ia meminta maaf pada Miyu karena tidak bisa nonton karena ada urusan mendadak. Dengan kecewa, Miyu membiarkannya pergi. Miyu teringat kembali saat Suya berjanji tanggal 1 setiap bulan mereka ke bioskop bersama. Apapun yang terjadi, sekalipun mereka sedang bertengkar. Saat di perjalanan pulang, Miyu menerima pesan dari Suya untuk bertemu di Menara Jam karena Suya ingin berbicara. Mereka bertemu di Menara Jam dengan hujan yang deras. Saat Suya ingin menjelaskan, Miyu pergi, namun ditahan oleh Suya. Miyu berkata, ia tidak marah kalau Suya ingin pergi dengan gadis lain. Itu bukan urusannya. Dengan sedih, Miyu pergi sambil berharap Suya menghilang. Saat Suya mengejar Miyu, ia tertabrak. Kemudian Menara Jam tersambar petir dan waktu mulai terulang. Saat pagi hari, Miyu mematikan alarm dan bangun, mengira apa yang terjadi tadi adalah mimpi. Kembali Miyu menjadikan fotonya. Melihat itu, ia mulai bingung dengan situasinya. Saat Miyu turun, ibu menyiapkan sarapan yang sama. Perkiraan cuaca juga sama. Karena itu, Miyu menjadi bingung dan melihat sekitar. Miyu bergegas mengambil seragam dan bersiap-siap. Saat berangkat sekolah, ia juga bertemu orang yang membagikan brosur dan anak kecil yang tiba-tiba memeluk kakinya. Miyu kembali bingung, menganggap itu deja vu. Sambil berlari, Miyu menghubungi Suya, namun nomornya tidak aktif.
Miu kemudian mencarinya di kelas Suya. Miu menunggunya sampai Suya datang. Setelah datang, Miu marah kenapa tidak mengangkat teleponnya. Setelah dicek, HP Suya ternyata mati. Saat Suya bertanya apa dia punya pengisi daya, Miu menjawab tidak. Namun Tomoka mempunyainya dan meminjamkannya kepada Suya. Saat Suya bertanya ada apa, Miu berpura-pura meminjam buku pelajaran sejarah dunia. Namun hari itu Suya tidak ada pelajaran itu. Tomoka mempunyainya karena ia meninggalkannya buku itu di kelas. Tomoka kemudian meminjamkan buku itu kepada Miu. Setelah itu, Miu pergi. Saat Miu akan ujian, ia melihat Suya main bola dan memastikan kejadian yang sama. Saat guru memberikan soalnya, Miu melihatnya dan menebak akan terbang. Benar, soal itu terbang karena angin. Miu berpikir, apa hari yang sama turun kembali? Saat makan siang, Sakiko menghampiri Miu di mejanya. Miu mengatakan kalau ini kali kedua ia menghabiskan hari yang sama. Serta bila hari ini pergi ke bioskop, akan ada hal buruk yang terjadi. Namun menurut Sakiko itu mimpi sakral, itu perwujudan dari keinginannya. Sakiko bertanya apa yang diimpikan. Miu menjawab, Suya akan dihukum. Mendengar hal itu, Sakiko mengira Miu peduli dengan isu itu. Karena hal itu, Sakiko menyuruh melupakannya, karena itu hanya sebuah isu. Saat Miu hendak membuka bekalnya, ia menebak kalau isinya berantakan. Setelah dibuka, Miu kaget karena sesuai dengan tebakannya. Miu juga menebak Sakiko akan mengambil telur gulung, dan tebakannya itu tepat. Dari belakang, Yuto juga mengambil bekal Miu. Miu dan Yuto berbarengan bilang, ini enak sekali. Perlahan-lahan, Miu melihat keluar kelas. Ia terkejut karena di sana Suya sudah menunggunya. Miu dan Suya bertemu di depan kelas. Karena tahu akan disentuh rambutnya oleh Suya, Miu menangkis tangan Suya. Suya bertanya, apa bisa ke bioskop hari ini? Miu teringat kalau mereka ke bioskop Suya akan tertabrak. Sebab itu Miu mengatakan kalau ia tidak bisa, dengan alasan dia dihukum dan ada urusan di rumah. Namun Suya ingin tetap menunggunya. Miu menegaskan dan minta maaf pada Suya kalau hari ini dia tidak bisa. Saat pulang sekolah, Miu melihat Suya pulang. Ia berharap hari ini dia baik-baik saja. Saat Suya melihat ke jendela kelas Miu, Miu dengan cepat merunduk dan meminta Yuto juga. Miu mendapat pesan dari Suya bahwa ia tetap menonton dan meminta Miu datang kalau berubah pikiran. Dan film yang Suya tonton juga yang ingin Miu tonton. Melihat hal itu, Miu berlari menuju ke bioskop, namun ia tidak menemukan Suya. Lalu Miu pergi ke kafe. Di sana Miu melihat Suya sedang bersama Tomoka dan teman-temannya merayakan ulang tahun Tomoka. Beberapa saat kemudian Tomoka keluar menemui Miu. Tomoka bertanya, kenapa ia di sini? Miu beralasan mengalihkan buku Tomoka. Tomoka kemudian berkata kepada Miu, biarkan Suya bersamanya hari ini. Mereka juga berencana pergi ke bioskop. Mendengar hal itu, Miu pun pergi. Sore harinya Miu dihubungi oleh Yuto karena tempat bekalnya tertinggal. Miu dan Yuto bertemu di Menara Jam. Mereka kemudian berjalan bersama sambil mengobrol. Yuto bertanya kepada Miu, apa dia baik-baik saja? Miu menjawab, aku baik-baik saja. Yuto mengatakan kalau dia tidak suka melihat Miu menangis. Tiba-tiba Miu melihat Tomoka dan Suya bersama. Saat hendak pergi, Yuto menahan Miu dan memintanya untuk tidak pergi. Yuto mengatakan kalau ia suka pada Miu. Miu meminta maaf lalu pergi, berlari untuk menyelamatkan Suya. Namun ia terlambat, Suya mengalami kecelakaan. Di tengah hujan, Miu melihat dengan sedih. Kembali Miu bangun di hari yang sama, menjatuhkan foto. Namun untuk saat ini Miu sadar kalau hari kembali terulang. Miu mencoba menghubungi Suya namun tidak aktif. Saat berangkat sekolah, Miu menunggu Suya, lalu mereka berangkat bersama. Suya mengajaknya ke bioskop. Namun Miu meminta berangkat lebih awal, sebab Miu ingin menyelamatkan Suya. Saat di kelas, Miu bertabrakan dengan Yuto, yang membuat ia teringat tentang perasaan Yuto, namun Miu diam-diam saja. Yuto bertanya apa dia baik-baik saja. Miu menjawab, ya aku baik-baik saja. Saat ujian, setelah guru memberikan soalnya, Miu segera menahannya dengan tangan agar tidak terbang. Saat makan siang, Miu memberikan telur gulung kepada Sakiko dan Yuto. Setelah pulang sekolah, Miu ke kelas Suya. Di sana ia bertemu dengan Tomoka. Tomoka meminta Miu menjaganya baik-baik. Beberapa saat kemudian Suya datang. Saat di bioskop, Miu meminta Suya untuk mematikan handphonenya. Suya sempat bingung kenapa, namun Miu meminta untuk hari ini mendengarkannya. Suya lalu mematikan handphonenya. Saat film akan dimulai, Tomoka datang mencari Suya dan berbicara dengan Suya. Setelah berbicara, Suya meminta maaf karena ada urusan darurat. Miu meminta dan memohon agar Suya tidak pergi. Namun apabila Suya tetap pergi, Miu meminta untuk putus. Mereka sempat berdebat, namun pada akhirnya Suya tetap pergi meninggalkan Miu. Saat Miu duduk di kursi bioskop, tiba-tiba Yuto menghubunginya, mengatakan kalau kotak bekalnya tertinggal. Yuto juga menjelaskan soal isu Tomoka dan Suya yang ternyata mereka hanya bekerja paruh waktu yang kebetulan di tempat yang sama. Setelah itu Miu mendapat pesan dari Suya. Miu berlari untuk menyelamatkan Suya, namun ia kembali gagal. Suya tetap tertabrak
Di tengah hujan, Miu berusaha meminta tolong dan Miu meminta untuk membatalkan permohonannya dan meminta sekali lagi. Sekali lagi hari terulang. Miu bangun di tanggal yang sama. Untuk sekarang, sebelum bangun, ia mengambil fotonya sebelum jatuh dan meletakkannya ke atas meja. Saat turun, Miu melihat ibunya sedang merapikan seragam sekolahnya. Miu mengikat rambutnya dan terlihat menjadi lebih baik. Saat berangkat sekolah, ia bertemu dengan pembagi brosur dan menerima brosur itu dengan lebih ramah. Dan saat anak kecil berlari ke arahnya, ia menangkapnya dan memperlihatkan air mancur di taman. Ia juga menunggu Sakiko di jalan sekolah. Miu mengira saat ia dan Suya keluar bersama itu hanya iseng. Namun Sakiko mengatakan kalau itu tidak iseng. Suya meminta Sakiko dan yang lainnya untuk mengatur semuanya. Saat pertama kali Suya mengajaknya nonton film. Suya menyukai Miu sudah sejak lama. Miu menyapa Yuto yang membuatnya terkejut. Miu mencari Suya di kelasnya, namun tidak bertemu. Miu bertemu dengan Tomoka. Tomoka mengatakan untuk menjaganya baik-baik. Namun kali ini Miu menjawabnya kalau ia akan menjaga Suya karena dia sangat peduli dengan Suya. Setelah bertemu dengan Suya, Miu mempunyai permintaan. Mereka kemudian pergi bersama menggunakan sepeda milik Yuto. Mereka pergi ke tempat favorit mereka berdua. Di sana Miu bertanya soal kerja paruh waktu Suya. Yang ternyata Suya kebetulan bekerja bareng dengan Tomoka. Suya melakukan pekerjaan paruh waktu dan tidak memberitahu Miu untuk beri hadiah di hari jadi yang kedua. Karena saat hari jadi yang pertama, Suya tidak memberi hadiah. Mendengar itu, Miu menangis bahagia. Setelah menerima telepon dari Tomoka, Suya meminta maaf kepada Miu karena ada pekerjaan paruh waktu. Miu mengatakan untuk ke bioskop tidak cuma tanggal 1, tapi bisa kapan saja. Miu juga ingin lebih sering melihat Suya. Suya menemui Tomoka. Di sana Tomoka berbicara kalau ia berbohong. Tomoka hanya ingin bersama Suya hari ini. Tomoka juga mengungkapkan kalau ia menyukai Suya. Suya meminta maaf kemudian pergi, namun sebelum jauh Suya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tomoka. Karena itu Tomoka menjadi sedih. Miu mendapat pesan dari Suya untuk bertemu di Menara Jam. Suya dan Miu sama-sama berlari menuju ke tempat ketemuan. Saat sampai di Menara Jam, Miu melihat Suya akan tertabrak. Ia berlari dan mendorong Suya. Suya yang baik-baik saja mencoba menolong Miu. Keesok harinya, Miu tersadar di rumah sakit. Ibunya senang Miu selamat. Miu bertanya, bagaimana dengan Suya? Ibunya mengatakan kalau Suya menyelamatkannya saat akan tertabrak. Miu melihat tanggal hari itu sudah berganti menjadi tanggal 2. Miu melihat keadaan Suya yang belum sadarkan diri. Miu teringat saat hari kecelakaan terjadi. Suya menyelamatkannya. Melihat keadaan Suya, Miu menangis dan meminta Suya untuk bangun. Saat Miu di kamar, ibunya memberikan surat yang Suya genggam saat kecelakaan. Surat itu berisi ungkapan perasaannya, serta keinginannya Suya untuk terus bersama Miu. Setelah membaca surat itu, Miu menangis. Beberapa hari kemudian, Miu sembuh. Setelah itu dia pulang bersama ibunya. Di tempat favoritnya, Miu bertemu dengan Suya yang sudah sadar. Miu yang sangat merindukan Suya melihat Suya, ia menangis. Mereka berpelukan. Cerita pun usai.